Misalkan Sobat Cuan punya duit cash yang cukup nih sebetulnya untuk beli rumah. Iya. Tapi galau nih, atau ya udah mendingan KPR deh karena duitnya masih Iya. bisa dipakai yang lain. Nah ini sebaiknya gimana nih plus minusnya? Nah ini pertanyaan yang menarik. Ini kan banyak sekali orang bertanya-tanya kalau punya duit cash gitu baiknya beli rumah cash atau cicil gitu ya. Kondisi setiap orang pasti akan berbeda-beda ya Sasa. Karena gini, kalau misalkan Sasa punya uang let's say 1 miliar gitu ya. Mau beli rumah seharga 1 miliar. Baiknya kita beli cash atau beli kredit gitu. Kalau di saat itu Sasa uang 1 miliarnya ini memang belum ada rencana untuk digunakan ke yang lain, misalkan ke bisnis, apakah untuk keperluan yang lainnya, misalkan pergi haji atau segala macam, kenapa enggak beli rumah secara cash? Paling enggak kalau kita beli rumah secara cash, kita sudah punya aset tempat tinggal dan kita beli dengan harga yang lebih pastinya terjangkau dibanding kita beli rumahnya secara kredit. Dan sudah pasti juga Sudah segitu pasti. gitu ya. Lain halnya kalau misalkan uang cashnya ini memang ada kebutuhan lain yang mendesak, misalkan ya itu tadi, apakah ternyata ada opportunity bisnis yang bagus gitu dan sudah yakin bisa nih jalan nih, oke nggak masalah. Atau ternyata maaf misalkan ada kondisi keluarga yang sakit, harus ada biaya yang dikeluarkan, ya nggak masalah, biasa KPR aja. Tapi pastikan juga misalkan dengan tenor yang sependek mungkin dan cicilan yang seringan mungkin gitu. Jadi memang setiap orang akan berbeda nih situasinya dan kondisinya. Jadi kita nggak bisa bilang beli cash itu paling benar atau beli kredit itu paling benar gitu. Jadi bisa dilihat dari pertama situasi dan kondisi keuangan orang tersebut, situasi dan kondisi misalkan dia saat itu apakah lagi butuh uang yang lain gitu ya, atau lagi ada kebutuhan lain dari uangnya itu atau enggak gitu. Dan bisa juga dilihat dari misalkan urgensi, kalau gua nggak beli sekarang misalkan nih, karena kadang-kadang orang ada yang dapat rezeki nomplok gitu ya. Bisa dapat bonus gitu Iya dapat bonus, misalkan. kalau gue nggak beli sekarang kapan lagi gue bisa beli rumah. Nanti kalau misalkan nyicil takutnya nanti nggak kebayar cicilannya, ya bisa aja gitu. Jadi memang kita nggak bisa sama ratakan atau bilang cash is lebih benar atau KPR lebih benar gitu. Oke, jadi memang nggak bisa one size fits all ya. Iya, nggak bisa kalau one kayak size all, gini. betul. Kayaknya Sobat Cuan masih pengen lebih tahu lagi lebih dalam soal tips and trik ala CNBC Indonesia dalam menyikapi naiknya suku bunga acuan untuk para pejuang KPR, dan tentunya juga sudah disiapkan ya oleh Mas Ai selaku financial expert CNBC Indonesia. Kalau gitu langsung saja silakan Mas Ai. Ya, bunga KPR melejit, pejuang KPR menjerit. Ini merupakan topik yang sangat relate belakangan ini dibahas di mana-mana, di sosial media maupun di real life. Nah, untuk para pejuang KPR nggak usah berkecil hati. Kita kalkulasi ulang kira-kira berapa kenaikan cicilan dari KPR kita. Dari situ, langkah selanjutnya yang harus kita ambil, kita kalkulasi lagi pengeluaran kita. Apakah masih mencukupi untuk kenaikan dari cicilan itu ketika nanti ada kenaikan bunga kredit. Kalau misalkan tidak mencukupi, kita harus tekan pengeluaran. Yang pertama, hal-hal yang misalkan dirasa tidak perlu. Latte-latte faktor kita itu mulai kita hilangkan terlebih dahulu untuk bisa mengcover kenaikan cicilan KPR yang mungkin nanti akan terjadi. Kalau misalkan ternyata tidak ada lagi yang bisa dikurangi, langkah selanjutnya yang harus kita ambil adalah meningkatkan penghasilan kita. Kita cari kerjaan sampingan, kita mulai cari misalkan kerjaan yang penghasilannya lebih besar, atau mungkin income-income lain yang dirasa bisa kita dapat untuk mengcover kenaikan biaya cicilan yang terjadi. Atau ternyata itu juga dirasa sulit, kita mungkin bisa minta keringanan atau program restrukturisasi ke bank atau lembaga keuangan yang memberikan KPR kita. Apakah keringanan cicilan tenornya jadi lebih diperpanjang, ataukah keringanan suku bunga dan lain sebagainya, tergantung dari ketentuan dan juga syarat yang berlaku dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Atau itu juga dirasa berat, langkah selanjutnya yang bisa kita ambil adalah melakukan take over kredit ke bank atau lembaga keuangan lain. Itu mungkin bisa menjadi opsi sehingga kita bisa mendapatkan cicilan yang lebih rendah atau mungkin tenor yang lebih baik gitu ya, kalau misalkan itu tidak ada jalan lain yang bisa kita ambil dari hal-hal yang tadi saya sebutkan di awal. Atau kalau pahit-pahitnya nggak bisa juga, kita bisa cari lagi mungkin orang yang bisa mengcover take over kredit kita sehingga kita bisa dapat cash, dan cashnya itu bisa kita carikan rumah yang mungkin lebih terjangkau lagi, dengan catatan mungkin kita akan mendapatkan rumah yang tidak sebesar atau yang sebagus lokasinya dari rumah kita yang sekarang, tapi itu bisa jadi opsi daripada nanti kredit kita macet, akhirnya rumahnya disita dan juga kita nggak punya apa-apa gitu ya, rumahnya hilang, uangnya hilang gitu ya. Nah, saran terakhir yang harus diikuti adalah makanya kita harus investasi sedini mungkin. Kalau bisa idealnya ketika masih single kita sudah mulai sisihkan investasi.
untuk KPR, untuk biaya nikah, kredit mobil, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika pada saatnya kita membutuhkan rumah, kita punya uang yang cukup untuk beli secara cash atau kalaupun harus kredit, DP-nya bisa lebih besar sehingga cicilannya lebih ringan, tenornya lebih pendek. Jadi itu beberapa tips yang bisa dilakukan oleh para pejuang KPR untuk mengatasi kenaikan suku bunga kredit yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat ini. Jadi jangan berkecil hati, tetap berusaha dan juga maksimalkan semua potensi yang ada.